Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Salsabila Syafitri dengan NIM 210123120034. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi inspeksi las dengan materi uji tekuk, uji tarik, dan uji impact pada hasil las. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu apakah uji tarik, uji tekuk, dan uji impact pada hasil pengelasan itu? Nah, uji tekuk, uji tarik, dan uji impact adalah pengujian mekanik untuk menilai kualitas sambungan las. Nah, uji tekuk dilakukan dengan membengkokkan spesimen guna melihat keuletan dan adanya cacat pada las. Kemudian, uji tarik dilakukan dengan menarik spesimen hingga patah untuk mengetahui kekuatan tarik dan kelenturannya. Dan yang ketiga, yaitu uji impact, dilakukan dengan memukul spesimen bertakik untuk mengukur energi serapan terhadap beban kejut yang menunjukkan tingkat ketangguhan hasil pengelasan. Ketiga uji ini saling melengkapi sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan, keuletan, dan ketangguhan hasil las. Kemudian kita masuk materi yang pertama, yaitu uji tekuk. Uji tekuk atau bend test adalah metode pengujian mekanik pada sambungan las dengan cara membengkokkan spesimen hingga sudut tertentu untuk menilai keuletannya atau ductility. Dengan mendeteksi adanya cacat seperti retak, porositas, atau kurangnya peleburan atau lack of fusion. Uji tekuk juga biasanya bekerja dengan cara memberikan gaya tekan pada spesimen hasil las hingga spesimen tersebut mengalami pembengkokan atau tekuk pada sudut tertentu. Biasanya itu 90-180 derajat. Kemudian ada tujuan uji tekuk. Tujuan uji tekuk yaitu yang pertama ada menilai keuletan atau ductility pada sambungan las, yang kedua mendeteksi cacat las, yang ketiga memastikan kualitas hasil las sesuai standar, dan yang keempat yaitu mengetahui sifat plastis logam las dan daerah HAZ atau Heat Affected Zone. Kemudian ada jenis-jenis uji tekuk. Yang pertama adalah phase bend test. Nah, uji tekuk yang dilakukan dengan menempatkan bagian permukaan las berada di sisi tarik saat spesimen dibengkokkan. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui kualitas permukaan las serta memastikan tidak ada retakan, porositas, atau cacat terbuka yang muncul ketika sambungan mengalami pembengkokan. Yang kedua ada rod bend test. Rod bend test dilakukan dengan meletakkan bagian akar las di sisi tarik ketika spesimen ditekuk. Pengujian ini lebih menekankan pada pemeriksaan kualitas peleburan pada bagian bawah atau dasar las, karena area akar seringkali menjadi titik lemah yang rawan terjadi cacat jika proses pengelasan tidak sempurna. Kemudian, yang ketiga ada side bend test. Side bend test dikerjakan dengan menempatkan sisi samping spesimen pada posisi tarik saat tekuk dilakukan. Uji ini dilakukan untuk menilai kualitas seluruh ketebalan sambungan las sekaligus, termasuk daerah HAZ atau Heat Affected Zone, sehingga cacat internal yang mungkin tersembunyi dapat terdeteksi dengan jelas. Kemudian yang terakhir ada transverse bend test. Pengujian ini dilakukan dengan spesimen yang diambil tegak lurus terhadap garis las. Jenis ini berguna untuk menilai homogenitas sambungan antara logam induk dan logam las, sehingga bisa diketahui apakah penyambungan yang dihasilkan menyatu dengan baik atau masih terdapat kelemahan di antara keduanya. Selanjutnya ada cara pemotongan plat sampel. Seperti yang terlihat pada gambar, berikut cara pemotongan plat sampel dengan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian ada cara melakukan uji tekuk. Yang pertama itu ada persiapan. Keping tekuk, muka atau akar las harus sepanjang kurang lebih 9 inci dan selebar kurang lebih 1 inci. Sedangkan sisi-sisi panjangnya dipingkul atau dibundarkan. Kemudian pelaksanaannya dapat menggunakan mesin potong atau menggunakan oksigen cutter. Kemudian ada metode. Keping tekuk muka dan akar las harus ditekuk pada jig penekuk terpandu atau guided bend test jig
sama dengan yang terpampang pada gambar. Setiap keping uji ditempatkan pada dai atau tentakan dengan bagian jalur las di tengah-tengah retakan atau span. Kemudian, keping uji tekuk ditempatkan pada piranti tekuk dengan muka las menghadap ke celah. Demikian juga keping uji tekuk akar menghadap bagian akar las ke celah tatakan. Kemudian batang pluger diletakkan tegak lurus, keping uji dapat tepat di tengah-tengah, dan selanjutnya menekan pluger tersebut dengan tenaga hidrolis hingga bentuk keping menjadi seperti huruf U. Berikut gambar cara melakukan uji tekuk. Kemudian ada juga persyaratan atau gagal dan lulusnya hasil dari uji tekuk. Kemudian ada spesifikasi penerimaan uji tekuk yang dapat dilihat pada tabel berikut. Materi yang kedua yaitu uji tarik. Uji tarik atau tensile test adalah pengujian mekanik yang dilakukan dengan cara menarik spesimen hasil las menggunakan mesin uji hingga patah. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan tarik sambungan, keuletan, serta lokasi patah yang terjadi, apakah di logam induk, daerah HAZ atau Heat Affected Zone, atau logam las. Prinsipnya adalah mengukur hubungan antara gaya tarik yang diberikan terhadap perubahan gaya bentuk spesimen. Dari pengujian ini juga dapat dihitung. Yang pertama, tegangan tarik sama dengan gaya tarik dibagi luas penampang. Selanjutnya, regangan sama dengan penambahan panjang dibagi panjang awal. Selama pengujian, mesin mencatat grafik tegangan regangan yang memperlihatkan batas elastis, titik luluh, kekuatan tarik maksimum, perpanjang total, dan reduksi luas penampang. Kemudian ada tujuan uji tarik. Yang pertama, mengetahui kekuatan tarik maksimum sambungan las. Yang kedua, membandingkan kekuatan sambung las dengan logam induk. Yang ketiga, menentukan sifat mekanik penting seperti tegangan luluh, perpanjangan, dan reduksi luas penampang yang menggambarkan keuletan material. Yang keempat, menilai lokasi patah sebagai indikator kualitas penyambungan. Dan yang terakhir, memastikan sambungan las memenuhi standar atau spesifikasi teknik yang berlaku. Kemudian ada parameter uji tarik dari hasil pengasahan pada tabel berikut. Kemudian ada cara pemotongan plat sampel. Berikut gambar cara pemotongan plat sampel dengan berbagai ukuran. Kemudian ada cara melakukan uji tarik gelas pipa dengan metode API atau API 1104. Yang pertama di persiapan. Nah, persiapannya keping uji tarik harus dipotong sepanjang kurang lebih 9 inci dengan lebar kurang lebih 1 inci. Keping dapat dipotong dengan mesin atau dengan oksigen cut. Kemudian, metodenya, batang uji tarik harus putus dengan bantuan mesin tensil yang mampu mengukur besarnya beban ketika batang tersebut putus. Kuat tarik dihitung dengan membagi beban maksimum pada saat kegagalan dengan luas penampang terkecil dari batang uji. Kemudian syaratnya, kuat tarik satu sambungan las termasuk zona fungsi dari setiap las harus kuat tarik minimum yang ditentukan dari material pipa, tidak boleh dengan kuat tarik sebenarnya dari material. Nah, apabila batang uji tarik las putus di luar jalur, maka syarat tarik minimum di dalam spesifikasi sambungan las dapat diterima sebagai memenuhi syarat. Nah, apabila uji batang pas putus di bawah kuat tarik minimum yang ditentukan dari material pipa, batang uji dibuang dan diganti dengan batang yang baru. Kemudian berikut gambar cara melakukan uji tarik hasil las pipa dengan metode API 1104. Kemudian ada uji tarik untuk kualifikasi prosedur las Kampuplas ASME 9. Kemudian ada spesifikasi penerimaan uji tarik pada tabel berikut. Materi selanjutnya yaitu uji impact.
Uji impact adalah pengujian mekanik untuk mengetahui ketangguhan atau toughness hasil las, yaitu kemampuan material menyerap energi dari beban kejut atau pukulan mendadak sebelum patah. Uji ini penting karena sambungan las sering bekerja dalam kondisi dinamis atau pada suhu rendah di mana sifat getas lebih dominan. Prinsip kerjanya dilakukan dengan menggunakan spesimen uji yang diberikan takikan pada bagian tengah untuk memusatkan tegangan. Kemudian spesimen tersebut ditempatkan pada mesin uji. Selanjutnya, sebuah bandul bermassa ditentukan, dijatuhkan, atau diayunkan sehingga menumbuk spesimen hingga patah. Energi yang terserap selama proses pematahan dicatat oleh mesin dalam satuan joule. Semakin besar energi yang diserap, maka material dianggap semakin ulet dan tangguh. Sedangkan energi serapan yang kecil menunjukkan bahwa material bersifat getas dan mudah patah. Dengan demikian, uji impact sangat penting untuk menilai kualitas material maupun hasil las dalam menahan beban kejut terutama pada kondisi kerja yang ekstrim. Kemudian, ada tujuan uji impact. Tujuan uji impact sendiri yang pertama menilai ketangguhan material, yang kedua menentukan energi serapan, yang ketiga menganalisis perilaku patah, yang keempat mengetahui pengaruh suhu terhadap sifat mekanis, yang kelima menilai kualitas sambungan las, yang keenam menentukan kelayakan material untuk aplikasi dinamis, dan yang terakhir membantu proses pemilihan material. Kemudian ada jenis-jenis uji impact. Yang pertama ada Charpy Impact Test. Charpy Impact Test adalah metode pengujian ketangguhan material untuk mengetahui energi serapan pada saat material dikenai beban kejut. Pengujian ini menggunakan spesimen berbentuk balok kecil dengan takikan atau notch pada bagian tengahnya, lalu dipukul dengan bandul hingga patah. Energi yang diserap material saat patah dicatat sebagai nilai ketangguhan. Yang kedua, ada IZOT Impact Test. IZOT Impact Test adalah salah satu metode pengujian ketangguhan material dengan cara pemberi beban kejut menggunakan bandul pada spesimen yang diberi takikan atau notch. Uji ini digunakan untuk mengetahui kemampuan material dalam menyerap energi pada saat menerima benturan mendadak, serta untuk menentukan sifat getas atau ulat dari material. Apa sih perbedaan dari Charpy Impact Test dengan IZOT Impact Test? Perbedaannya sendiri, jika Charpy Impact Test itu spesimennya itu berbentuk horizontal, kemudian penempuhnya ada dua penumpu, dan yang terakhir notch-nya itu berada di belakang pukulan. Sedangkan IZOT, spesimennya berbentuk vertikal, kemudian memiliki satu penjepit, dan notch-nya berada di depan pukulan. Kemudian, faktor yang mempengaruhi hasil uji impact yang pertama yaitu jenis material, struktur mikromaterial, suhu pengujian, bentuk dan ukuran spesimen, takikan atau notch, dan yang terakhir kecepatan pukulan bandul. Kemudian ada spesifikasi penerimaan uji impact. Untuk penerimaan uji impact sendiri dapat terlihat pada tabel berikut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.